Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot Lovers, balik lagi di Rio Hotspot Channel. Oke, ada berita apa sih di Rio Hotspot untuk edisi kali ini? Di antaranya kita akan bahas sedikit tentang polemik soal timnas Israel yang katanya ditolak nih di Indonesia ikutin Piala Dunia U20. Nah, bagaimana sih sebenarnya? Dan juga kita akan bahas dari berita klub-klub Liga 1 dan tentu saja rumor transfer yang semakin panas sih. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah satu persatu beritanya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya cukup gampang dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Belakangan ini ramai pemberitaan mengenai sejumlah ormas yang mengecam datangnya timnas Israel sebagai salah satu peserta Piala Dunia U20. Bahkan kabarnya MUI pun mengecam PSSI jika tetap izinkan Israel ke Indonesia. Kekejaman Israel di Perang Teluk, khususnya pada masyarakat Palestina, dianggap oleh sebagian besar negara dunia Israel adalah negara terkejam. Apalagi Indonesia yang notabene terkenal dekat dengan Palestina. Lalu, apakah boleh Indonesia melarang timnas Israel datang? Menurut pendapat kami pribadi, politik ya politik, sepak bola ya sepak bola. Kalau toh Israel datang dan lantas main di Piala Dunia U20, apa itu salah Indonesia? Ya tentu bukan dong. Itu kan haknya Israel sebagai salah satu peserta yang lolos. Maaf, kami tak bermaksud membela Israel ya, tapi ini juga demi Indonesia. Kenapa demikian? Jika pemerintah atau masyarakat Indonesia mendemo atau menolak serta mengusir timnas Israel main di Piala Dunia di Indonesia, maka Indonesia kemungkinan akan disanksi FIFA. Bahkan bisa saja Piala Dunia di Indonesia akan dibatalkan. Pasalnya menurut aturan FIFA, sebuah negara penyelenggara sebuah turnamen atau perhelatan FIFA dan melarang salah satu kontestannya yang resmi lolos, maka negara tersebut akan dijatuhi sanksi. Seperti contoh Piala Dunia di Qatar lalu ya, pihak pemerintah Qatar melarang penggunaan atribut LGBT. Tapi apa daya, daripada negara Qatar di-banned lantaran ada beberapa negara peserta yang katanya protes dan mengancam akan mengundurkan diri, ya lebih baik dibiarkan saja. Jadi kalau menurut kami ya biarkan saja timnas Israel jadi peserta. Toh bukan invasi militernya atau Indonesia kerja sama Israel kan, tapi cuma dia sebagai peserta doang kan, ya biarin aja lah. Maaf loh, ini cuma pendapat kami semata. Jadi menurut kami ya sepak bola tidak bisa dikait-kaitkan dengan namanya politik ya. Erick Thohir akhirnya menjawab isu yang tengah ramai jika Indonesia akan melawan Argentina dalam FIFA Matchday selanjutnya. Kabar Indonesia akan melawan Argentina ini mencuat usai Zainuddin Amali sempat ucapkan hal ini. Menurut Erick Thohir, lawan Argentina itu hanyalah sebuah wacana dan keinginan saja, tapi sama sekali belum ada pandangan ke arah sana. Yang pasti menurut Erick Thohir, setelah lawan Burundi, Indonesia akan melawan Palestina tanggal 14 Juni mendatang. Itu hanya wacana dan keinginan saja. Sejauh ini belum ada pembicaraan ke arah sana. Intinya apa? Kita sukseskan dulu beberapa gelaran FIFA seperti FIFA Matchday lawan Burundi, setelah itu lawan Palestina, dan tentunya Piala Dunia U20. Kalau ini semuanya sukses dan kita dianggap bagus dalam menyelenggarakan event-event ini, bukan tidak mungkin tim-tim besar Eropa dan Amerika pun bisa saja mau bertanding dengan Indonesia, ujar Erick Thohir. Nah, berarti udah jelas kan, lawan Argentina yang dirumorkan ini cuma masih sebatas rumor loh ya. Dari Persib Bandung, semakin apiknya penampilan pemain muda Persib Robby Darwish tentu bukan cuma membuat Luis Mia dan Persib sumringah,
tapi juga sekaligus sedih. Pasalnya Robby akan absen cukup lama membela Persib, sementara dua gelandang lain pun akan absen, yakni Klok dan Kambuaya. Padahal jika Robby tak dipanggil ke TC Timnas, tentu kehilangan Klok dan Kambuaya tak akan terlalu berpengaruh pada Persib. Bicara soal Robby Darwish, pemain muda ini semakin berkembang. Usai lakukan blunder di awal musim saat jumpa Bayangkara FC, Robby ditempa oleh STY di Timnas hingga jadi pemain yang matang. Persib harus berterima kasih pada STY. Bahkan mungkin saja Robby akan terpilih jadi pemain muda of the month bulan ini. Nah, makanya saya bilang, pemanggilan pemain ke Timnas ini tuh ada plus minusnya. Nilai plusnya adalah pemain akan lebih berkembang di Timnas. Ya, daripada di klub nggak main-main terus akhirnya melempem, kan lebih baik main di Timnas, diasah dan bisa berkembang. Jadi kalau nanti pulang ke klub akan tambah bagus. Tapi nilai minusnya adalah klub akan sering kehilangan pemain tersebut. Dan hal terburuknya adalah pemain tersebut cedera di Timnas dan tentunya tak akan bisa berkontribusi lagi bagi timnya. Serba salah juga ya. Di sisi lain, proses negosiasi antara Persib dengan Renan Alves dari Barito Putra nampaknya masih alot nih. Persib memang dikabarkan serius ingin datangkan bek Brazil berusia 30 tahun ini. Bahkan Persib kabarnya akan membayar ganti rugi sisa kontrak Alves yang masih tersisa hingga akhir Desember nanti. Tanda-tanda Renan Alves akan ke Persib atau dibidik Persib memang sudah terlihat ya. Nick Kuipers beberapa kali diganti oleh Luis Mia. Bahkan di laga terakhir kontra Dewa United, Luis Mia sama sekali tak pakai bek asing setelah Nick Kuipers ditarik dan hanya mengandalkan Rahmat Irianto. Nah, selain Renan Alves, Persib pun dikabarkan tengah menjajaki untuk mendatangkan bek naturalisasi Jordi Amat dari JDT. Tapi kayaknya ini sulit. Pasalnya kontrak Jordi itu 2 tahun lagi di JDT. Maka opsi peminjaman pun kemungkinan akan ditempuh Persib. Tapi ya itu resikonya, jika Jordi Amat jadi ke Persib, otomatis Ezra Walian dan Victor Igbonevo harus out, lantaran harus terkena imbas regulasi naturalisasi yang cuma pakai 2. Mari itu aja deh. Dari Dewa United, meskipun belum meraih kemenangan di 3 laga terakhir, bahkan di laga terakhir ditumbangkan oleh Persib, tapi Dewa United tak bersedih. Ya, Dewa United memang sudah nothing to lose dan tengah bersiap rencanakan sesuatu yang super besar. Dewa United kabarnya akan membangun Los Galacticos-nya di Indonesia. Dengan sokongan dana dari orang nomor 3 terkaya di Indonesia, yakni Boy Thohir, Dewa United sudah membidik nama-nama beken untuk musim depan. Lalu, ada siapa aja ya? Yang pertama, duo Sayuri. Bahkan di sebuah video terlihat Yakob Sayuri sudah menggunakan jersey Dewa United loh. Yang kedua, Hen-Hen Herdiana. Ini pun masih sebatas rumor loh ya, meskipun kecil kemungkinan Hen-Hen akan dilepas. Yang ketiga, Septian Bagaskara dari Rans yang sudah deal ya. Yang keempat, Jordi Bruygen, pemain asal Belanda yang main di NEC Breda. Yang kelima, Nick Kuipers. Nama Nick Kuipers masuk lantaran datangnya Jordi Bruygen yang notabene mantan rekan satu tim Nick Kuipers di klub Belanda. Dan juga adanya pelatih Jan Olde yang juga asal Belanda. Lalu juga ada Ardi Idrus dan Irfan Jaya dari Bali United yang kabarnya pun tengah negosiasi dengan Dewa United. Kemudian ada Bruno Katanhede dan Thomas Verheide yang juga digadang-gadang kabarnya akan menggantikan posisi Karim Rossi. Dan beberapa pemain timnas pun kabarnya tengah didekati oleh tim anak langit ini. Menarik untuk ditunggu. Apakah ini cuma isu seperti musim lalu atau beneran? Dari PSIS, nasib Carlos Fortes di ujung tanduk. Meskipun baru memperpanjang kontrak, tapi penampilan buruk Fortes di musim ini membuat manajemen PSIS kabarnya akan melepas Fortes. Apalagi PSIS kabarnya serius mendatangkan penyerang Persebaya Paulo Victor.
Portes sendiri saat ini dikabarkan akan kembali ke Arema FC untuk musim depan. Dari Persik Kediri, gelandang asal Nepal Rohit Chan kabarnya akan dilepas oleh Persik Kediri. Rohit tak masuk dalam rencana Arthur Irawan musim depan. Sejumlah nama pun dikaitkan untuk menggantikan posisi Rohit Chan seperti Mohamed Basim Rashid dari Palestina dan Rio Matsumura dari Persis Solo. Namun untuk Rio ini sulit. Pasalnya Persis Solo pun kabarnya ngotot ingin mempermanenkan Rio dari klub Thailand BG Pathum. Oke, mungkin itu saja berita di Rio Riasport untuk edisi kali ini ya. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Riasport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Riasport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.